Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran review ya dari pergerakan XAU/USD. Seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan tentunya saya akan membahas juga untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini beserta indeks dolar. Oke, gak lama-lama langsung aja kita bahas. Check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini pukul 19.30. Yang pertama ada data average hourly earning, di mana kalau kita perhatikan dari previous ke forecastnya, di sini tidak ada perubahan ya, dari 0,3%, forecastnya adalah 0,3%. Tinggal nanti dilihat hasil aktualnya. Kalau angkanya di atas forecast, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Artinya indeks dolar akan terjadi kenaikan. Tapi kalau hasil aktualnya di bawah forecast, maka akan menunjukkan negatif terhadap indeks dolar atau indeks dolarnya akan terjadi penurunan. Kemudian data kedua di pukul yang sama 19.30 ada data non-farm employment change atau NFP. Kalau kita perhatikan dari previousnya 206.000, forecastnya 179.000. Jadi prediksinya ada penurunan angka ya. Maka kalau nanti hasil aktualnya sesuai dengan forecast atau di bawahnya forecast, maka akan terjadi terhadap indeks dolar akan terjadi penurunan atau indeks dolarnya akan terjadi pelemahan. Dan kalau hasil aktualnya ternyata naik di atas forecast ya, tapi kalau antara forecast dan previous angkanya, ada kemungkinan dia akan naik dulu baru terjadi penurunan terhadap indeks dolar itu sendiri. Tapi kalau hasil aktualnya jauh di atas previous, artinya kan ada kenaikan, maka indeks dolarnya akan terjadi kenaikan atau menguat untuk indeks dolar itu sendiri. Yang terakhir ada data unemployment rate, rata-rata tingkat pengangguran. Kalau kita lihat dari previous ke forecastnya tidak ada perubahan, dari 4,1%, forecastnya 4,1%. Tapi kalau nanti angkanya naik, rata-rata penganggurannya naik di atas 4,1%, maka akan menyebabkan indeks dolar akan terjadi penurunan. Tapi kalau hasil aktualnya turun di bawah 4,1%, maka indeks dolarnya akan terjadi kenaikan. Oke, jadi ini akan terjadi volatile yang sangat signifikan ya untuk ketiga data ini. Tapi yang tentunya kalau saya melihatnya NFP sama unemployment rate ini pengaruhnya sangat besar ya. Dan sekarang kita akan lihat untuk indeks dolar apakah memiliki kecenderungan bearish, karena kita lihat data NFP-nya kan ada penurunan ya. Meskipun dari dua data yang lain lebih stabil, tapi memungkinkan indeks dolar bisa terjadi penurunan kalau nanti hasil aktualnya sesuai dengan forecast. Kita lihat untuk data atau analisa untuk indeks dolar sore hari ini. Check it out. Oke, untuk indeks dolar di sore hari ini ya, dimana di sesi Asia tadinya dia bergerak konsolidasi, maka di sini saya tandain ada area breakout yang berkisaran 104.44 sampai dengan 104.30. Dan posisi tersebut terjadi breakout dari posisi low 104.30 ya. Ini impulsi bearish, dia retest masuk dalam area fair value gap dan market berlanjut turun. Dan tentunya posisi saat ini memungkinkan akan berlanjut ya, mendekati area demand ya posisinya. Apakah nantinya dia akan menguat dulu seperti ini ya, baru terjadi lanjutan penurunannya. Oke, maka dari sini kita bisa melihat bahwasanya indeks dolar memungkinkan dia akan melemah ya, dari prediksi non-farm payroll yang menunjukkan negatif atau penurunan terhadap indeks dolar itu sendiri. Maka dari sini peluang besar terhadap XAU/USD akan terjadi kenaikan, karena tadi pagi sudah saya sampaikan XAU/USD masih di dalam jalurnya ya, yaitu momentumnya lagi bullish ya. Sekarang kita lihat untuk XAU/USD seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Oke, untuk market XAU/USD di time frame 4 jam, di mana sesi Asia ya sempat sedikit liquidity ya, area yang lebih rendah di posisi sebelumnya dari pembukaan ya. Kemudian dia bergerak naik membentuk impulsi bullish
close di atas daripada 2452.41 ya. Terjadi continuation bullish, liquidity di mana previous daily high sebelumnya yang terbentuk di hari Kamis terliquidity, dan market kembali lagi membentuk ekor ya dari atas ke bawah, sementara high yang terbentuk di 2468.53. Menurut saya potensinya akan menunjukkan momentum bullish ya, tapi juga harus diperhatikan apakah akan ada koreksi dulu sebelum dia bergerak naik. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, di mana candle terakhir tadi dari jam 12 siang sampai penutupannya jam 16.00 tadi sore ya, posisinya seperti ini, dan close-nya ada di atas daripada level sebelumnya. High-nya kan di sini nih sebelumnya 2460.36 dan membentuk high baru, maka menurut saya berpotensi untuk XAUUSD ini melanjutkan kenaikannya. Adapun kalau koreksi, kalau kita lihat secara range pergerakan dari low ke high-nya mencapai 33.48 dolar per troy ounce. Ada kenaikan sampai dengan posisi saat ini. Setidaknya kita bisa tarik ya 50% dari Fibonacci retracement dari titik A sampai dengan titik B. Oke, saya mendapatkan area 2451.79. Artinya kalau nanti ketika rilis news non-farm payroll sempat terjadi penurunan, make sense menurut saya dengan range antara 10 ya, biasanya 8 sampai dengan 10 dolar. Ketika betul-betul itu terjadi, maka memungkinkan 2451.79 tersentuh dan dia akan bergerak naik kembali. Oke, naiknya sampai area berapa? Nah, ini nanti kita akan cari informasinya di sisi kiri. Nah, di situ Anda bisa lihat ini ada area liquidity yang paling terdekat ada di 2475. Ini adalah area liquidity-nya. Jadi kalau kita tarik menggunakan alat ukur ya, range-nya sampai di posisi tersebut make sense mencapai 40 dolar. Kalau betul-betul hari ini dia mendorong ke angka 50 dolar range-nya, maka akan terjadi liquidity daripada all time high ya sebelumnya di sini yang terbentuk di tanggal 17 Juli ya, hari Rabu, maka akan membentuk high baru. Intinya seperti itu tahapannya. Dan kalau kita perhatikan momentumnya masih kuat untuk dia bergerak bullish. Target terdekatnya 2468.53 sampai dengan 2475. Ketika nanti terus dia bergerak impulsif, maka 2483.74 menjadikan target berikutnya. Kita lihat di time frame 1 jam. Ya, ini posisinya ya, skenario saya tadi. Target di sini ada fair value gap dan dia sempat terjadi penurunan liquidity area secara cepat ya, dan dia bergerak naik hingga di level tertingginya. Artinya apa yang kita rencanakan ya sesuai dengan targetnya, dia bergerak bullish. Sekarang kita hapus dan kita bersihkan. Oke, selanjutnya yang akan kita perhatikan adalah 50%. Nah, kebetulan kalau Anda bisa lihat 50% di sini ada area fair value gap kembali. Setelah liquidity previous daily high itu biasanya dia bergerak bearish baru dia bergerak naik. Tapi dari posisi ini bukan berarti untuk kita ambil sell ya. Saya sih lebih baik buy untuk saat ini ya, untuk market XAUUSD ini. Jadi setidaknya kalau betul-betul kita bisa jaga ya area ini, jika ada momentum dia bergerak bearish menuju area 50% atau fair value gap 2451.79 di area sini ya. Oke, seperti ini, dan ada konfirmasi betul-betul menunjukkan momentum bullish baik single pattern, double pattern ataupun triple pattern, insya Allah dia akan bergerak naik. Minimal menuju level tertingginya dulu yang terjadi di hari ini ya, seperti ini. Oke, tapi kalau nanti hal itu tidak terjadi dan rilis news dia berhasil breakout daripada level tertingginya saat ini, yaitu di 2468.53, insya Allah dia langsung berlanjut naik. Tentunya level berikutnya yang dikejar ada 2475, akan menunjukkan aktivitas bullish kembali. Dan Anda bisa lihat sudah mendekati sampai dengan 2483.73 ya, yang merupakan all time high
ya saat ini di sini ya, setidaknya seperti ini targetnya. Jadi secara keseluruhan saya melihat daripada pergerakan XAUUSD saat ini masih memiliki kecenderungan bullish, momentumnya masih kuat untuk bergerak bullish. Oke. Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini ya, dari analisa XAUUSD, dari reviewnya, dan semoga informasinya bermanfaat. Apapun itu, Anda ketika trading saran saya tetap harus menggunakan yang namanya stop loss ya, karena kita tidak akan tahu hasil daripada news nanti malam, hasil aktualnya. Kita hanya bisa memprediksi dan menggambarkan analisanya seperti apa, peluangnya di mana, dan itu selebihnya Anda harus menggunakan stop loss untuk memperkecil yang namanya resiko kerugian. Oke, thank you buat semuanya yang sudah support channel Zona Forex, yang sudah membagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.